Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Asyura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Bupati, kemudian keluarga besar Wangsara Jasa, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan yang lain-lain tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa pada hari persiapan Nabi Musa alaihissalam akan menyeberang dari Mesir menuju Palestina, tepatnya besok pada tanggal 10 Muharram. Hari ini persiapannya menyeberang dari kezaliman penindasan Fir'aun menuju kebebasan bumi Palestina. Dari tempat ditekan, dihina, dicaci maki, diejek, menjadi budak hamba sahaya, lalu kemudian menuju pembebasan, pencerahan. Kalau bahasa Islamnya minaz zulumati ilan nur, tapi terjemahan Pak Bupati tadi dari kegelapan menuju kecemerlangan, dan itu terjadi besok pagi dan diulang setiap tahun. Mungkin momentum itu yang ingin diambil hari ini, dari terjebak rentenir menuju kebebasan ekonomi syariah, dari yang sebelumnya sakit tidak diperdulikan menuju rantang simpati, dari yang sebelumnya sulit, ribet, jelimet, payah, pada akhirnya KTP datang melalui kantor pos. Oleh sebab itu hari ini sebenarnya apa yang mau dibuat acara ini? Mau menunjukkan Sumedang atau produk Wangsara Jasa? Tapi sebenarnya adalah kita menginginkan aktualisasi Islam dalam nyata. Selama ini kalau saya berceramah, jangan lagi kita makan riba, jangan lagi terjebak pada riba. Bahaya riba ada 5. Siapa yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kuburnya nanti seperti orang kerasukan setan. Orang yang makan riba itu hasil dari makanan riba menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, lalu otaknya menjadi hitam, jahat, nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, penipu, khati'atin, pelaku dosa. Karena dosa yang dilakukan tangan berawal dari hati naik ke otak, dari otak turun ke mata, ke tangan, ke kaki, ke kemaluan. Semuanya berawal dari makanan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahannam. Duit dari riba dibawa ke tanah suci Makkah. Azan, cepat azan di Sumedang. Kita jawab seruan azan sampai nanti akhir dibaca dengan doa wasilah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu Allahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, siapa yang menyambut seruan azan tidak berbicara, menutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata yang kelima, doa kita itu tidak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu, yang muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb.
Tapi kemudian apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, doanya tak dikabulkan karena makannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan haram. Oleh sebab itu momentum 10 Muharram esok hari, hari ini 9, ini adalah semangat jihad bagi kita, bukan mengangkat senjata seperti pada zaman Nabi memerangi pada perang Badar dan Uhud, tapi lebih daripada itu jihad kita sekarang adalah jihad ekonomi, meninggalkan riba menuju syariah. Oleh sebab itu saya amat sangat berbangga pada siang hari ini dipertemukan dengan pemuda-pemuda generasi milenial yang semangatnya luar biasa, mengawali bisnisnya dengan bisnis yang berpondasikan syariah dan ada support dari Bank Syariah Mandiri. Kemudian ngaji, karena tidak ada maknanya Ustadz ceramah marilah kita tinggalkan ini riba, mari selamatkan keluarga dari riba, tapi banknya tidak ada. Alhamdulillah pertumbuhan bank syariah di Indonesia mesti dibantu lewat kajian, lewat tausiah, tapi dari hulu ke hilirnya mesti dijaga, dikawal. Karena ujungnya saja tidak ada support dari pemerintah, tidak ada bank yang memberikan support suntikan dana ekonomi yang berbasis syariah, maka kajian hanya istana cantik indah di tepi pantai, tapi kemudian ketika datang ombak habis rata dengan tanah. Oleh sebab itu hari ini saya pikir semuanya hadir. Dari pihak bank syariahnya ada, dari pejabat pemerintahannya ada, dari pihak usahawan, perusahaan, pengusaha-pengusaha milenialnya hadir, dan masyarakatnya juga ada. Oleh sebab itu ketika 5 unsur ini bisa bersama, maka umat ini insya Allah akan keluar dari gelapnya riba menuju syariah yang terang, yang mencerahkan. Karena kalau sudah makan haram, hati menjadi gelap seperti satu titik hitam. 1 kali makan gelap, 2 kali makin gelap, akhirnya tak lagi nampak mana halal, mana haram, mana bengkok, mana lurus. Dan yang pertama kali gelap itu adalah hati, bukan mata. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati gelap, wa ala sam'ihim, telinga tak lagi dapat mendengar, wa ala absarihim, mata. Sementara potensi yang diberikan Allah kepada kita cuma 3 untuk mencari kebenaran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kalau sudah telinga tak mendengar, mata tak memandang, hati tak dapat merenung, maka muncullah manusia-manusia yang dikatakan Allah ulaika kal an'am, mereka hanya seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Tapi orang-orang yang baik ini mesti bekerja sama dengan baik. Karena pada zaman Nabi banyak orang-orang baik belum bertemu. Ada orang tua yang baik namanya Abu Bakar, ada anak muda yang baik namanya Umar, ada orang kaya yang baik namanya Utsman, ada perempuan yang baik namanya Khadijah, ada anak yang baru tumbuh juga baik namanya Ali bin Abi Thalib. Dia terpencar, belum lagi menyatu, maka ada perekatnya, ada magnetnya. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dipertemukan. Ini ada generasi milenial yang sudah ngaji, yang ada niat dalam hatinya untuk meninggalkan usaha yang haram, riba. Tapi di sana juga ada penyedia ekonomi syariah, tapi mereka belum bertemu. Dan ada pemimpin yang mengayomi, sampai-sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, seandainya engkau berdoa, doamu itu makbul, diterima Allah, tapi tidak banyak, doanya cuma 1 saja, maka berdoalah untuk pemimpin yang adil. Karena kalau doa pemimpin adil, maka satu daerah kawasan itu akan mendapatkan keadilannya. Kalau ibu hanya meminta suami yang soleh, maka yang dapat hanya ibu saja. Dan saya yakin ibu tidak mau berbagi dengan yang lain. Tapi kalau meminta pemimpin yang adil, maka satu kawasan, satu lingkungan itu mendapatkannya. Hari ini telinga saya baru mendengar
lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, berbagai negeri sudah dikunjungi, tapi rasanya baru di Sumedang ini saya mendengar orang sakit makanannya diantar pakai rantang. Ini mudah-mudahan ditularkan ke kabupaten-kabupaten lain hendaknya. Oleh sebab itu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang mau kunjungan studi banding, mau belajar, mudah-mudahan mereka mencari pengetahuannya datang ke Kabupaten Sumedang insyaallah. Jadi saya sempat terkejut juga ucapan Pak Bupati, kota Kabupaten Sumedang adalah kabupaten yang dikenal dengan ilmu pengetahuan. Dalam hati saya, dekat rumah saya ada tulisan tahu Sumedang. Rupanya maknanya adalah tidak hanya makan tahu, tapi juga di sini tempat-tempat pendidikan. Tadi saya sempat ditunjukkan ini kampus IPDN, ini kampus ITB, ini kampus Unpad. Artinya apa? Zahirnya ada makanan, batinnya juga ada pengetahuan. Orang akan datang berbondong-bondong kemari, dan investasi yang luar biasa. Maka pemuda-pemuda milenial harus tampil menjadi leader ke depan. Dari tadi Ustadz mengapa menyebut pemuda? Karena memang saya pun siang ini semangat karena berhadapan dengan usahawan-usahawan pemuda-pemuda. Karena kalau sudah berhadapan dengan orang tua, judul ceramah kita bawaannya mau menghadapi sakaratul maut saja. Tapi hari ini kita bersemangat luar biasa. Ada kekeliruan di antara anak muda kita. Dia berpikir kalau sudah cerita ngaji, berislam, beramal soleh, itu hanya untuk orang yang sudah umur 50, 60. Atau berpikir pula yang namanya Islam itu lebih identik pada zuhud, meninggalkan dunia, miskin, susah, melarat. Ini adalah mindset, pikiran yang harus disetting ulang, yang harus diluruskan. Bicara tentang Islam, bicara tentang kemapanan ekonomi. Coba kita lihat bagaimana orang yang membangun istana dalam surga. Kata Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang ingin booking satu tempat di surga, maka bangunlah satu masjid di dunia. Maka ini amal hanya bisa dilakukan orang kaya, karena yang bisa bangun masjid hanya orang kaya. Semalam saya dapat kabar salah satu jamaah Ustadz yang dulu punya banyak Harley Davidson, dia jual semua untuk membangun masjid. Siapa yang punya kendaraan mahal kalau bukan orang kaya, tapi dijual bukan untuk membeli yang lebih mahal, tapi justru untuk membangun masjid, untuk booking satu tempat. Lalu kami yang miskin ini bagaimana Pak Ustadz? Tidak punya tempat di surga. Nah, mungkin di emperannya saja. Tapi jadilah daripada masuk neraka VIP, lebih baik di emperan surga. Berpikir bahwa kekayaan melalaikan dari Allah, memang ada ayatnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Tapi jangan lupa, di antara yang amal mengalir setelah kita mati masuk liang kubur, liang lahat, justru yang dua itu. Dalam ayat dikatakan jangan sampai harta dan anak melalaikan. Berpikir ngaji jangan sepotong-sepotong, lihat yang lain. Dalam ayat lain, dalam hadis lain dikatakan justru kalau kita sudah mati meninggal dunia, yang mengalir juga harta dan anak. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara yang tetap mengalir adalah waladun sholihun, anak yang soleh, shadaqatun jariyah, sedekah. Jadi tidak lagi kita berpikir, Ustadz juga menyampaikan tidak sepotong. Ketika kita sampaikan bahwa ada seorang perempuan yang solihah, yang amalnya banyak masuk neraka hanya karena tidak memberi makan seekor kucing, maka pada saat itu juga kita mesti menyampaikan sisi kedua, bahwa ada seorang perempuan nakal, jahat, wanita tunasusila masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Maka pesan dua sisi dari mata uang harus disampaikan dalam majelis yang sama. Cuman kadang ceramah-ceramah kita dipotong-potong. Efeknya ini yang sedang dirasakan saat ini. Oleh sebab itu maka pengetahuan ini harus disampaikan secara utuh dan sempurna. Makanya pesan dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, dalam agama Islam, kafah, secara utuh dan sempurna. Acara siang ini adalah support bagi kita semua, pemuda milenial yang mengawali usahanya dengan syariah, istiqomahlah.
Adapun pendanaan syariah, bank syariah tetap bangkit karena ini bagian dari jihad, dari riba. Adapun pemimpin-pemimpin memang mereka lah yang diharapkan, karena sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan, lindungan pada hari kiamat, panas terik saat tak ada lagi ada tenda, tak lagi ada kubah yang menaungi kita. Di antara 7 yang dapat naungan itu, yang pertama bukan ustadz, bukan kiai, yang pertama bukan ulama. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pak Bupati salah satu dari yang mendapatkan naungan itu di padang mahsyar insyaallah.